kok orang Indonesia banyak sekali yang tertipu, betul apa nggak sih? Karena data bocor di mana-mana, Ya. kita check-in di hotel, KTP di fotokopi. Foto Prof Renald. Ya, Banyak. Apa susahnya? Apa susahnya zaman Saya cari sekarang, ya. dan seterusnya. Bisa bocor dari Ya. mana saja. Kalau ini nggak ada tanda-tanda digitalnya, jangan transfer dulu uangnya, jangan serahkan dulu barangnya. Bagaimana Anda menjamin bahwa tanda tangan kami kalau ditaruh di privy itu aman? Ya. Mungkin nggak gitu kita dibajak orang lain? Marshall, selamat datang di Cafe Berisi di Rumah Perubahan. Thank you so much, Prof Renald. Kita bicara tentang sesuatu yang banyak diperdebatkan, ya, banyak kejadian, yaitu tentang kenapa orang Indonesia banyak sekali ketipu. Penipuan itu banyak sekali, ya juga sekarang orang Barat juga orang Australia banyak ketipu, love scam dan sebagainya. Tapi ini ketipu duit itu, banyak yang kecolongan ini, kecolongan itu, datanya bocor dan lain sebagainya. Lalu kok hidupnya juga ribet. Kalau mau rapat itu ada petugas, protokolnya datang, tanda tangan, diedarin. Padahal kan kita hidup dalam era digital. Yes. Nah itulah makanya saya undang Marshall di sini. Marshall pribadi, Anda adalah CEO dari Privy. Ini adalah digital signature. Tapi benarkah ini hanya sekedar digital signature atau ada yang lain? Ini kelihatan nih kok orang Indonesia banyak sekali yang tertipu. Betul apa nggak sih? Kalau menurut Anda gimana? Betul, dan memang bukan hanya di Indonesia, Prof. Ya. Jadi soal penipuan ini kan ada dua hal ya. Ya. Pertama, bagaimana kita memverifikasi identitas orang yang menghubungi kita lewat media elektronik. Yang kedua, Ya. apakah isi dari suatu message Ya. itu memang betul nggak di-issue oleh orang atau bahkan suatu organisasi. Jadi Oke. di suatu berita, tukang sate ini dapat semacam purchase order lah dari tentara, Ya. markas tentara dekat situ, Ya. pesan sekian ratus tusuk, Ya. ya dia masak lah, dia masak, dia deliver. Ya. Oh kita nggak pernah pesen, gitu. Dan ini memang yang Anda terima lewat WA ini Ya. Fake. fake. Ya. Nah, bagaimana verifikasinya? Nah, langkah ini sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Kita punya Undang-Undang ITE Ya. yang di dalamnya mengandung pengaturan mengenai layanan trust services. Kenapa disebut ya bisnis ini bisnis trust? Jadi karena memang ini adalah layanan yang menghadirkan trust dalam suatu transaksi elektronik. Ya. Apa itu transaksi elektronik? Segala perbuatan hukum menimbulkan hak dan kewajiban. Ya, sewa menyewa, jual beli, utang piutang itu kan menimbulkan hak dan kewajiban. Dilakukan melalui sistem elektronik, yaitu kalau tidak website, mobile app lah gampangnya. Keterpercayaan apa aja yang harus diprotek di sana? Satu, identitas para pihak, Ya. debitur dan kreditur, penjual dan pembeli. Nah, trust services ini menghadirkan layer pertamanya itu, namanya identitas digital terpercaya. Anda mikirnya jauh sekali ya? Apa karena pernah ditipu juga waktu dulu? Lebih tepatnya orang tua saya pernah Ya. ditelepon, Aha. di background soundnya ini ada ambulan, Ya. ngingong-ngingong, nih anak Anda Anaknya kecelakaan, lehernya kecelakaan. patah, Itu butuh support klasik leher. sekali cerita Klasik itu. sekali, Ya. transfer ke rekening sekian. Ya. Orang tua percaya? Percaya. Sudah ditransfer sampai 3 kali, 3 round, Ya. baru dia nelpon ke HP saya. Marshall di mana? Saya lagi rapat mah di kantor gitu kan. Nah barulah orang tua saya bilang, syukur, tapi ya uang udah hilang. Udah hilang. 90 juta. Nggak bisa diverifikasi. Tidak bisa diverifikasi. Oke, jadi penipuan di sekitar kita memang marak sekali, bentuknya sangat beragam. Kalau dalam bisnis yang skala besar, apa penipuan-penipuan yang terjadi? Dimulai dari pembukaan rekening bank lah, Ya. secara online. Sekarang sudah terbuka. Kita bisa tanpa ke cabang bank, tanpa tatap muka dengan petugas CS, buka rekening bank. Dulu kita tatap muka saja, masih banyak rekening palsu. Kenapa? Karena KTP palsu juga zaman dulu customer service nggak bisa bedakan. Nah, dengan rekening bank palsu ini kemudian juga orang melakukan namanya identity theft, pencurian identitas. Apa sih modal yang diperlukan untuk kita membuka suatu layanan keuangan atas nama Prof Renald lah, misalnya saya mau melakukan itu. Saya butuh KTP Prof Renald yang mungkin sudah saya bisa dapatkan karena data bocor di mana-mana. Ya. Kita check-in di hotel, KTP di fotokopi. Kita masuk gedung kantor bertamu, KTP tukar ID card. Check-in airline dan seterusnya bisa bocor dari Ya. mana saja tanpa menyalahkan pihak manapun ya. Kemudian foto Prof Renald. Banyak. Apa susahnya? Apa susahnya zaman Saya cari. sekarang, ya. Oke. Nah, bermodalkan dua itu saya bisa mencoba membuka rekening. Ya. Ya.
ketika ada yang namanya liveness detection. Jadi memastikan yang di depan kamera mobile banking ini memang professional betulan gitu. Sekarang sudah banyak berbagai teknologi deepfake. Jadi dengan AI deepfake ya mau disuruh professional ngomong apapun di situ wajahnya wajah professional. Nah, segala macam. Nah, yang menjadi titik permasalahan adalah si para fraudster ini sudah industrialized sekarang. Mereka saling bekerja sama mencari kelemahan bank A, bank B, bank C. Institusi keuangan untuk mengajukan pinjaman, kelemahannya di mana, caranya begini. Coba pakai handphone tertentu, tipe tertentu yang tua, ini bisa dihack di level operating systemnya, istilahnya di routing, atau bahkan di bawah levelnya operating system ada yang namanya kernel, itu bisa di-tamper, yang sehingga aplikasi keuangan ini akan taunya ini gambar wajah professional ini diambil dari lensa kamera HP ini, kamera depan, padahal bukan. Karena operating systemnya sudah compromise, sudah dibajak lah kasarnya, jadi sebenarnya itu gambar datangnya dari galeri di-inject, namanya injection. Serem juga ya. Serem sekali. Nah, makanya butuh kerjasama juga. Selayaknya si fraudster bekerja sama. PJK ini penyelenggara jasa keuangan juga tidak bisa memerangi dengan silo dengan masing-masing. Mereka bisa harus pakai cara-cara lama. Betul. Jadi kalau terdeteksi ada satu orang melakukan attempt injection attack tadi, deepfake AI, terlepas berhasil nggak berhasil kedetek HP-nya ini, kalau HP ini dipakai lagi dengan NIK berbeda, orang berbeda mencoba membuka layanan keuangan lain, harusnya sudah diblok di depan. Nah, kerjasama ini kan belum terjadi, dan itu yang dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik seperti Privy tadi, menghadirkan identitas digital terpercaya. Jadi kami mengagregasi data-data ini dari berbagai layanan jasa keuangan yang menggunakan jasa kami. Kalau IP address, device ID, bahwa ini device yang ini, unitnya spesifik yang ini, kemudian KTP yang dipakai, nomor orangnya HP, bener apa nggak email. dia itu. Nah, betul. Dan kalau kita mendetek kok dia pakai ini virtual kamera, bukan kamera asli dari sini. Kok OS-nya terkompromis, dihack. Nah, ketika device ini dipakai di fintech lain atau di bank lain, udah kita blok duluan. Tapi kan penipuan itu bukan hanya terjadi pada konsumen, juga terjadi pada perusahaan. Ada nggak kejadian sehingga kemudian perusahaan itu juga harus waspada begitu? Ya, ada. Jadi ada suatu grup konglomerasi besar yang banyak memberikan pembiayaan kendaraan. Kan setiap leasing mobil atau motor, itu kan dilengkapi dengan asuransi jiwa biasanya dan asuransi oris untuk kendaraannya. Nah, seharusnya kalau katakanlah leasing periodnya 3 tahun, kemudian tidak ada klaim, ya sudah, itu kan nasabah ya harus bayar preminya. Tapi mereka manfaatkan celah, karena kan di peraturan perundang-undangan kita ada yang namanya free lookup period, masa mempelajari polis. Saya lupa, sekian 14 hari kalau nggak salah. 14 hari, oke. Nah, nasabah ini cicilannya udah habis, telepon customer service. Ini nomor plat motor atau mobil saya sekian, gitu kan. Kemudian dulu kok saya kayaknya belum terima polisnya ya. Oh, jangan khawatir Pak, saya cek dulu, saya kirim ke marshall.pribadi@gmail.com, gitu kan. Oh, tapi nggak ada di inbox. Atau dia bilang email saya marshall_pribadi@gmail.com, bukan marshall.pribadi. Anda salah, tolong kirimkan ulang. Kirimkan ulang, besoknya saya bilang, saya punya 14 hari sejak menerima polis, bukan polis dikirim, tapi diterima, untuk kemudian minta pengembalian premi penuh, ya karena saya tidak puas nih dengan ketentuan polisnya. Masih dalam 14 hari. Betul, sejak diterima. Karena dia mendinai 3 tahun lalu nggak pernah terima. Karena alamatnya salah, baru kita kirim nih. Betul. Dia menghitung begitu. Pinter juga dia ya, dia tahu udah mau habis, nggak ada resiko selama ini, kenapa gue mesti bayar begitu. Betul. Jadi dia cari celah. Nah, cari celah. apa yang harus diproteksi kalau begitu oleh perusahaan asuransi? Nah, jadi kan tadi trust services itu yang pertama adalah identitas digital yang trusted. Gini Prof, apa sih identitas digital yang trusted? Kami, seperti perusahaan seperti Privy, itu menerbitkan namanya sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik atas nama Prof. Renald Kasali, atas nama Marshall Pribadi. Dan sertifikat elektronik itu adalah suatu statement, suatu pernyataan dari kami bahwa ini memang betul orang ini Marshall Pribadi. Dan kalau ternyata bukan,
ternyata bisa dibuktikan bahwa dulu yang daftar privy ini berhasil deepfake dan sebagainya, berdasarkan peraturan perundang-undangan kami wajib membackup dengan yang namanya certificate warranty policy. Jadi kami harus mengganti rugi segala kerugian yang timbul dari ternyata kesalahan verifikasi identitas ini. Jadi kalau sudah kami terbitkan sertifikat ini Marshall is Marshall, ada kerugian kami ganti rugi. Nah, dalam hal tadi, ini adalah layanan turunan dari sertifikat elektronik ini, namanya adalah layanan pengiriman elektronik tercatat. Bahasa Inggrisnya Electronic Registered Delivery Services. Nah, kalau ke email, Prof, dikirim si polis tadi, saya bisa menyangkal banyak. Satu, ya benar itu alamat email saya, tapi di inbox saya nggak masuk. Tolong kirim ulang. Itu yang pertama. Kedua, itu bukan alamat email saya. Kenapa? Karena saat bikin email, identitas kita nggak di-verify. Kita mau bikin 10 email juga gratis. Kalau dikirim ke inbox privy ID saya, nanti si pengirim itu akan dapat tanda terima, dalam hal ini si perusahaan asuransi, dapat tanda terima pengiriman polis ke akun privy ID saya yang juga digitally sign tanda terimanya. Sehingga ini menjadi alat bukti yang diatur di peraturan undang-undangan, tidak bisa ditampik. Bagi saya masih awam. Kemalum ini saya bukan digital native, jadi saya adalah imigran kan, pendatang di dunia digital. Jadi saya pada saat pandemi kami bingung juga mau ketemu bagaimana. Jadi rapat komisaris, kemudian komisaris itu harus menyetujui atau apa tanda tangan. Jadi caranya adalah kami membuka akun di privy. Terus kemudian diverifikasi dulu, jadi disimpan dulu datanya. Kami verifikasi hingga biometrik wajah ke Dukcapil. Dan bukan hanya dengan liveness detection yang memastikan dulu Prof Reynolds ini memang betulan manusia hidup, bukan deepfake injection. Tapi tadi kami punya big data fraud tadi, device ID-nya, IP address-nya, nomor HP, email yang dipakai oleh fraudster di seluruh Indonesia ini. Kalau atribut ada yang ke flag, kami sudah menolak gitu. Selain digital signature, apalagi? Digital ID tadi. Digital ID, oke. Yang paling basic digital ID. Ini karena fake atau bukan orangnya. Betul. Kita bisa verifikasi, kita bisa cek secara langsung. Apalagi zaman AI ini ada deepfake, bisa dipalsukan. Oke, yang ketiga? Yang ketiga adalah layanan pengiriman elektronik tercatat tadi. Registered mailbox lah. Mailbox begitu. Nah, registered mailbox ini menjamin 3 hal. Identitas pengirim dan penerima dokumen ini terverifikasi. Kedua, timestamp, penanda waktu kapan dokumen tersebut dikirim, diterima, kemudian dibuka, itu juga digitally sign timestampnya. Jadi audit trailnya itu immutable hingga milidetik. Yang terakhir itu adalah the handling of the message tadi, integritas isinya. Jadi perubahan 1 titik, 1 koma, 1 spasi harus ketahuan, Prof. Jadi kalau misalnya ada surat penawaran harga dari suatu perusahaan vendor, 1000 unit pesannya harganya 5 juta per unit gitu. Nah, jadinya 5 miliar gitu kan. Nah, itu kalau sampai si buyer bilang, enggak, di inbox saya harganya per unitnya 800.000 bukan 1 juta, itu udah nggak perlu diperdebatkan karena semua message-nya itu digitally sign dengan teknologi hashing dan enkripsi. Jadi perubahan 1 titik, 1 koma, 1 spasi pasti ketahuan. Pasti ketahuan, detail sekali. Detail sekali. Oke, Marshall, di sini kopinya enak, kita ngopi dulu. Wah, mau banget, Bro. Ya, kita ngopi dulu. Mau kopi apa? Kopi hitam atau inspirasi? Inspirasi itu apa, Bro? Kopi inspirasi, ya dapat inspirasi nanti. Oke, mau. Inspirasi ya? Butuh saya. Kalau saya hitam, kopi hitam ya. Oke, Marshall, sambil kita tunggu kopinya. Ini ada pertanyaan bandel ini. Siapa yang sebenarnya paling berkuasa di dunia digital hari ini? Presiden, Menkom Digi, atau CEO startup seperti Anda? Tentunya menurut saya jawabannya tidak ada. Dalam artian penguasa, pengusaha digital, masyarakat, itu semua punya perannya masing-masing untuk kita bisa mengamankan, menghadirkan dunia ekonomi digital, transaksi digital yang aman, bertanggung jawab, dan ya verifiable. Jadi sekalipun presiden belum tentu dia sangat berkuasa di dunia hari ini. Ya, kalau, presiden termasuk Komdigi yang bisa matikan, bisa hidupkan, layanan itu. Ya, secara kekuatan regulasi, mereka bisa menerbitkan regulasi, memang itu kewenangannya. Kemudian mengenforce regulasi, menegakkan aturannya. Ya, tetapi kalau bicara juga memajukan industrinya,
ya kan perlu inovasi, Ya. perlu rasa tanggung jawab. Untuk orang juga semua ada di driver seat lah, tidak hanya jadi passenger. Ya, ini suatu ekosistem menurut saya. Oke, baik. Pertanyaan bandel juga. Apakah data digital kita sekarang ini lebih aman di tangan negara atau di tangan korporasi seperti Privy, Google, dan Meta? Oke. Oke. Aman ini kan Ya. terdiri dari tiga hal. Satu, teknologi pengamanannya. Kedua adalah SOP pengamanannya. Ketiga, knowledge dari SDM yang menjalankan SOP ini, gitu. Jadi organisasi manapun memang seharusnya memiliki standar pengamanan informasi termasuk data pribadi yang dikelolanya. Tidak bisa terhindarkan pemerintah at some point pasti mengelola data pribadi kita. Bicara tentang digital signature yang dulu Anda bikin terus menjadi berkembang jadi seperti sekarang. Sebenarnya latar belakangnya apa sih sampai Privy dulu muncul itu? Saya sangat tertolong sekali dengan munculnya Privy itu. Tetapi saya dengar itu gara-gara apa? Gara-gara bulu kucing atau gara-gara apa waktu itu? Iya, sampai, iya. sampai kemudian Anda akhirnya terpikir seperti ini. Iya, jadi memang sejujurnya Ya, dulu, thank you bro. mudah-mudahan cocok ya. Siap. Oke. Nah, Terima kasih. saya justru dulu tidak pernah bercita-cita membuat perusahaan tanda tangan digital sejujurnya. Ide saya itu dulu membuat perusahaan providing identitas digital. Ya. Nah, terinspirasi dari banyak rangkaian di mana setiap kali saya mau mendaftar suatu layanan baru, Ya. selalu saya harus ngisi formulir data diri. Wah, itu capek panjang. itu. Capek. Nama depan, Ya. nama belakang, Ya. NIK, tempat lahir, tanggal Ya. lahir, nama ibu kandung, RT RW, kecamatan, kelurahan, kontak darurat dan seterusnya. Jadi suatu hari saya main-main kucing teman saya gitu Ya. kan. Kemudian ya jarak sejam kemudian lah ya. Kok mata saya mulai gatel-gatel, bengkak, lama-lama Oh, dua-duanya virus. bangga. Virus atau alergi? Kayaknya alergi sih Alergi, saat itu. oke. Alergi udah bengkak. Saya ke rumah sakit karena itu siang-siang. Ya. Ngapain saya ke UGD? Saya tanya, ada dokter spesialis mata yang praktik apa enggak? Ya, jawabannya ada saat itu. Ya udah deh, saya ke spesialis mata. Bapak udah pernah jadi pasien di sini? Belum pernah. Silakan diisi dulu Pak, formulir pendaftaran pasien. Saya Admission. sendirian saat itu ke rumah sakit dengan mata saya yang udah segaris. Dan saya harus mengisi formulir data pasien baru yang sangat panjang, kemudian tanda tangan kan. Nah, saya berpikir kenapa sih, ini 10 tahun yang lalu Prof. Ya. Kenapa tidak ada satu identitas digital yang universally accepted, universally recognizable. Ini bayangan saya saat itu ya. Saya ke rumah sakit, Bapak pasien baru ya. Ya. Saya tinggal keluarkan aplikasi Privy ID saya. Ya. Ya, kemudian saya scan QR code di sana. Ya. Anda setuju untuk memberikan nama, golongan darah, bla 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 ke rumah sakit Ya. ini sebagai pasien? Setuju, formulir otomatis terisi, saya bisa ngetik. Ya. Nah, Langsung tek masuk di situ. langsung masuk ke situ. Oh. Nah, tapi Ya. kenapa jadi tanda tangan digital? Padahal tujuannya itu. Ya. Karena memang tanda tangan digital ini kan natural extension. Transaksi dan kontrak. Iya, setelah kita proving our ID, Ya. setelah itu biasanya suruh tanda tangan kan ke bank Ya. gitu, isi Ya. data, Ya. bawahnya tanda tangan. Oh. Pasien rumah sakit isi data, Ya. tanda tangan. Jadi ya udah sekalian saja. Ya. Dan memang ternyata layanan itu ada izin usahanya. Namanya tadi penyelenggara sertifikasi elektronik yang ngasih izin Kementerian Komunikasi dan Digital. Tapi tanda tangan digital, cara bekerjanya begini. Jadi waktu orang punya sertifikat digital karena daftar Privy ID pertama kali, seperti Prof. Renald dulu, nah itu punya namanya KeyPair di belakang sertifikat digitalnya Prof. Renald, namanya Public Key dan Private Key. Nah, kemudian setiap kali Prof. Renald sebenarnya klik tanda tangan dari aplikasi Privy, jadi pakai wajah itu hanya salah satu bentuk autentikasi persetujuan bahwa Prof. Renald ingin menandatangani suatu approval Dewan Komisaris, katakanlah. Di belakang yang terjadi, dokumen ini, si approval Dewan Komisaris ini, itu pertama dikonversi dari plain text yang kita bisa baca sebagai manusia ke hash value dengan algoritma matematika namanya hashing yang kami gunakan sekarang SHA-2, Secured Hashing Algorithm 2. Jadilah hash value. Jadi kalau begitu, bagaimana Anda menjamin bahwa tanda tangan kami kalau ditaruh di Privy itu aman? Ya. Mungkin nggak gitu kita dibajak orang lain? Oke, berapa hal? Satu,
yang namanya produksi key pair tadi, public key private key untuk setiap user baru kayak waktu Prof. Rinal daftar, itu tidak dilakukan oleh komputer atau server biasa. Kami diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan sertifikasi internasional yang Privy punya dan maintain, menggunakan military grade hardware security module, singkatannya HSM. Nah, hardware security module ini tercertified dengan standar militer US gitu ya, di mana dia itu tamper proof. Tamper proofnya baik logically, maksudnya kalau di hack load system, ataupun bahkan physically. Physically itu kalau dia terguncang lebih dari sekian G gravitasi atau bautnya coba dibuka, dia kan self destruct. Semua key yang dia produce dan dia store di sana. Oh, oke, baik. Marcel, kita kopi dulu ya. Ngopi dulu karena di sini kopinya enak, jadi saya mengundang Anda juga untuk Kopi datang, inspirasi. ya. Kopi inspirasi, kopi hitam ya. Di Cafe Berisi ini tengah-tengahnya ada pohon ini, Marcel ya. Dan banyak pohon langka juga Banyak kayaknya. pohon langka ya. Hari ini saya lagi punya pohon pisang lotus ya. Berbentuknya pohon pisang tapi bunganya bunga lotus gitu sedang keluar. Oh gitu. ya? Nah, itu agak jarang sekali. Boleh Berbentuk nanti lotus. saya Tapi bisa diantar lihat. Saya lihat ya. Kembali lagi ke perbincangan kita tadi. Berapa banyak orang Indonesia sekarang sudah menggunakan Privy ini? Kalau user Privy sendiri sudah 61 juta per hari. Banyak dong. Verified user. Tapi kok nggak kedengeran seperti misalnya kita pakai Shopee, pakai TikTok, pakai segala macam, itu kan banyak ini. Ya, karena gini. Gojeknya 3 juta Pak drivernya begitu. Yes. Nah itu Prof, bedanya. Kalau Gojek, satu kan kita langsung menggunakan di aplikasi Gojek. Seperti Prof menggunakan aplikasi Privy untuk tanda tangan di aplikasi Privy. Nah sedangkan 61 juta ini sebagian besar, itu mereka menggunakan Privy saat membuka rekening bank yang adalah klien Privy. Ketika mengajukan pinjaman online, ketika mengajukan kartu kredit, dan sebagainya. Terjadinya si tanda tangan itu di platformnya kliennya Privy. Oh, jadi atas nama tadi. bank masing-masing. Ya, mungkin ada logo Privy tapi kecil orang nggak ngeh. Marcel, ini kan kita kenal ini udah cukup lama. Saya pengguna Privy ya. Makanya saya undang Anda ke sini dan saya ingin agar masyarakat juga paham mengenai bagaimana ini bagian dari cyber security sebetulnya kan. Bagaimana kita memprotek diri kita karena kita ini menjadi subjek penipuan hampir setiap hari. Pernah hampir bangkrut nggak? Ini kan cerita mengenai startup ini. Panjang mengedukasi, mengedukasi customer, mengedukasi user, mengedukasi regulator begitu ya. Dan that's not easy begitu. Kalau hampir bangkrut itu hanya pernah terjadi sebelum COVID. Ya. Kenapa? Kembali lagi tadi. Kesadaran industri, kesadaran masyarakat tentang perlunya trust services ini itu memang kami educate kan mulai dari nol. Konsepnya gimana sih? Anda itu kalau bertransaksi digital, ya Anda kan perlu jaminan bahwa yang ada di ujung sana itu memang betul si A. Dan kalau yang ternyata bukan si A, Anda mengalami kerugian, layanan seperti kami itu punya certificate warranty. Kami akan mengganti kerugian itu, jangan khawatir, 100% dari kerugian Anda up to limit tertentu. Kalau limitnya Privy 1 miliar rupiah per satu sertifikat. Dulu itu adalah ya orang merasa tidak perlu sebelum pandemi, sebelum jumlah COVID. pemakainya masih sedikit. Sedikit sekali. Lamban sekali dari 2016 sampai 2016 2021. sampai 2019 akhir. Saya ingat hanya 700 customer lah saat itu yang menggunakan. Begitu pandemi, begitu langsung. 2020 akhir tahun pertama pandemi itu 1.700-an perusahaan. Tapi sekarang Anda aman dong, sudah ada investor cukup banyak. Kita lead investor terakhir series C itu KKR, Kohlberg Kravis Roberts yang adalah second largest private equity in the world. Sampai sekarang mereka masih bersama dengan Anda. Masih, dan BUMN juga pemegang saham Privy. Jadi ada Telkom melalui MDI. Kemudian Bank Mandiri melalui Mandiri Capital, kemudian Telkomsel melalui TMI Ventures. Kemudian juga perusahaan-perusahaan teknologi asing seperti Okta, kemudian ada Singtel. Make money-nya dari mana ini perusahaan seperti ini? Ini perusahaan-perusahaan ini pasti registered bayar dong, ya kan? Jadi ada dua model. Kalau menggunakan aplikasi Privy, itu kami menyulih subscription, berlangganan. Jadi unlimited, mau berapa dokumen pun, segala macam. Kalau untuk personal itu Rp395.000 per tahun. Bukan per bulan ya. Kalau untuk korporasi per employee seat
itu kami chargingnya 2,1 juta rupiah per employee seat per tahun sama unlimited. Tapi kalau terkoneksi melalui API tadi misalkan untuk kepentingan pembukaan rekening, aplikasi kartu kredit dan seterusnya, kami charge per tanda tangan. Dilihat dari sekarang, dunia perbankan dan dunia perdagangan membutuhkan hal-hal yang disampaikan oleh Marshall. Sekarang ini kan ada persoalan yang dikhawatirkan masyarakat, bentuk penipuan terbesar itu adalah account takeover. Itu gimana memproteksinya? Nah, justru Berarti itu. akun kita diambil orang lain begitu? Betul. Ya. Nah, jadi gini, Bro Frenald punya mobile banking di Ya. sini. Nah, kemudian sekarang kalau misalkan saya bisa download aplikasi perbankan itu, ya, kemudian saya bilang saya baru ganti HP. Saya baru ganti HP, jadi saya re-register ulang, saya foto lagi KTP, padahal ini KTP Prof Frenald saya palsu. Ya. Ya, kemudian tadi liveness detection itu kan mendeteksi ini orang hidup atau bukan, atau ini AI gitu kan. Nah, tapi dengan kemajuan teknologi AI sekarang begitu mulus, itu satu. Kedua, HP ini bisa di-hack sampai di level operating system. Nah, itu yang menyebabkan saya bisa mengambil alih account tadi. Gitu. Nah, justru kenapa saya bilang para penyelenggara jasa keuangan ini tidak bisa lagi combating fraudster, combating account takeover ini secara silo sendiri-sendiri. Kenapa mereka tidak share? Kalau ada attempt untuk orang melakukan ini dengan device ID berapa, IP address berapa, email apa, nomor HP berapa, kan gini. Kalau kita bisa mendeteksi satu HP yang sama, kok dipakai 5 NIK yang berbeda, daftar ke 5 layanan keuangan yang berbeda, udah aneh. Udah kelihatan, bisa Ya, ini dicegah organized dengan cepat. crime kan. Ya, ya. Nah, itu yang dilakukan Privi. Mungkin ada 2 hal sederhana yang kita bisa educate ke masyarakat. Ya. Pertama, ketika menerima suatu bentuk komunikasi dari suatu lembaga, mau itu bank, dia kan mengatasnamakan bank gitu kan. Ya. Saya petugas di sini, kartu kredit Anda begini-begini terkompromis, ini saya bantu ya untuk blokir atau untuk unblock dan sebagainya. Nah, bagaimana memverifikasi satu, dia memang petugas bank A yang dia sebut itu resmi. Yang kedua, identitas dia ini dia mengaku namanya Rahmat nih, Rahmat yang mana? Asli apa enggak? Nah, itu gunanya layanan digital trust tadi, Bro. Jadi bayangkan, kita terima PDF, tadi saya cerita tukang sate dapat PO itu, ada beritanya kan? PDF itu kita upload di website Privi. Bisa dapat. Kalau dia digitally sign, kita akan bilang digitally sign, kemudian betul nggak sertifikatnya diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang berinduk ke Komdigi. Misalnya benar nggak dari bank ini gitu. Misalnya ini saya dapat ada tulisannya banknya BNI atau banknya BCA atau Bank Mandiri atau bank apa saja lah begitu ya. Disebutkan begitu. Bisa kita cek langsung. Ini benar nggak dari Bank Mandiri? Benar nggak dari BCA? Betul. Jawabannya bisa. Karena misalkan Telkom, Bank Mandiri, customernya Privi. Kalau mereka meng-issue suatu surat, kemudian dia lengkapi dengan electronic seal certified dari Privi. Kemudian pejabatnya, mau itu kepala cabang ke direksi, itu menandatangani juga dengan sertifikat elektronik Privi, maka kita upload di website Privi, verifikasi PDF akan terlihat. Jadi bisa saya simpulkan kalau gitu kedua belah pihak perlu melakukan itu. Pertama adalah pihak yang menerbitkan surat supaya mereka memproteksi dipercaya masyarakat. reputasinya. Dia pakai ini digital signature ini, dia pakai semua fasilitas ini, sehingga ketika masyarakat melakukan pemeriksaan dengan cepat dia bisa, oh ya benar ini asli, orang bisa membantu kita untuk memeriksa itu. Dan kita masyarakat ini punya kepentingan. Ini sebagai contoh, ini data dari OJK dan dari IASC, Indonesia Anti-Scam Center. jadi pusat penelusuran penipuan, begitu ya, pengaduan dan penipuan. Total kerugian penipuan online di Indonesia 2,6 triliun. Luar biasa triliun loh ini. Bisa bikin sekolah berapa banyak ini, bisa bikin makan bergizi gratis berapa banyak ini. 2,6 triliun rupiah. Saya sebagai wakil ketua umum Asosiasi Fintech, Asosiasi Fintech baru rapat dengan IASC. Apa hasilnya? Apa yang lebih sedih lagi, ya para korban ini, ya mereka tuh pensiunan yang duitnya tinggal segitu aja. Dibilang nih bisa dibungain besar, wah itu ngenes sekali. Nah, apa yang bisa lakukan? Nah, ini yang kami mau tempuh bersama dengan Asosiasi Fintech Indonesia dengan IASC, ya adalah tadi
kita harus membuat suatu kerangka framework nih, kesepakatan. Semua lembaga harus by default, kalau menerbitkan suatu informasi, Ya. ya pakailah sertifikat elektronik, gitu kan, untuk memastikan otentisitas dari pernyataan atau surat tersebut. Sehingga para pensiunan itu bisa langsung memeriksa. Verify, iya, verify. Kalau di verify tidak mengandung sertifikat elektronik, dokumennya anggap saja dulu palsu. Kita pakai asas kehati-hatian, prasangka buruk dulu nih. Kalau ini nggak ada tanda tangan digitalnya, jangan transfer dulu uangnya, jangan serahkan dulu barangnya. Itu yang harus kita educate bersama. Itu langkah paling cepat sebenarnya, Prof, untuk hal ini. Ya, ini sekali lagi data dari OJK dan IASC yang tadi kita sebutkan. Per tanggal 31 Mei 2025, jumlah fraud ada 135.000 lebih. Berarti kan sangat dahsyat sekali angka-angka ini. Sekarang kasus scam ini, Ya. channelnya apa sih? WhatsApp, Ya. Telegram, Ya, betul. Ya. telepon masuk. Hmm. Nah, ini juga sama, harus diubah dengan sosialisasi dan adopsi teknologi dari both parties, Ya. dari industri dan dari masyarakat. Harus pakai trusted secure communication channel. Jangan masyarakat itu kemudian percaya transfer uang apa segala macam ketika iming-iming ini datang dari untrusted communication channel yang lewat WhatsApp, Telegram tadi. Tapi misalkan kita bisa manfaatkan tadi electronic registered delivery services, layanan pengiriman elektronik tercatat yang memang terverified. Ini real communication dari bank, gitu kan? Dan sebaliknya. Tapi mungkin nggak ini semua juga bisa dipalsukan? Kan kadang-kadang mereka cuma scan aja, taruh begitu aja. Memang kalau secara visual, Prof, Ya. bisa dipalsukan dan secara visual kita nggak bisa bedain nih. Ini kop surat logonya persis, fontnya sama, tanda tangan. Saya kan bisa copy paste tanda tangan Prof Renal. Kecuali kita scan, kita Kecuali tadi, klik, kita pakai- telusurin begitu ya. Pakai alat khusus di websitenya Privy itu tersedia verifikatornya. Baik, Marshall. Apa yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat sebagai penutup? Oke, gini, Prof. Ingat gak dulu waktu industri otomotif mobil Ya, baru muncul, ya. berapa ratus tahun lalu lah seharusnya. Ya 100 tahun yang Ya, lalu, ratusan tahun 19 abad 20 awal. ya. Yes, setelah kuda kan, 1 horsepower terus jadi mesin Ya, sekian horsepower. Pastikan fokusnya bukan safety. Ya, Dulu mobil itu mana yang jarak tempuhnya paling panjang, terus baru habis itu speednya. Ya. Mana yang paling kencang, baru kemudian modelnya. ya. Paling keren, reliable, nggak rusak. Seat belt, jangan kan seat belt. Apa ini? Headrest. Itu juga baru tahun berapa? Oh ya belakangan. 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 Nah, Sedangkan headrest ini kan sangat krusial buat safety ketika terjadi kecelakaan, leher kita nggak patah. Ya. Dan sepertinya kita termasuk masyarakat Indonesia sudah di tahap itu. Ayah saya saja bisa mengoperate Waze, WhatsApp, Facebook, TikTok gitu kan. Ayah saya umur 70, Bisa pakai- 5 going bisa- to bisa bikin 76. video. Iya, Akhirnya. voice comment apa segala macam. Artinya adopsi digital kita sudah cukup. Ya. Transaksi kita yang kita lakukan melalui sistem elektronik, digital transaction sudah terjadi. Ini sudah eranya mulai masuk industri otomotif, wajib semua mobil produsen apapun punya headrest, Ya. punya seat belt, Ya. punya airbag. punya airbag ya. Ya. Kalau kecelakaan langsung bem. Betul. Nggak jadi nggak. Nyaman nggak pakai seat belt? Ada orang masih nggak nyaman. Tambahan cost nggak buat industri? Seat Tambah. belt, airbag, headrest tambah. Tapi ya sudah saatnya supaya apa? Tidak timbul korban-korban dari tadi. Ya. Yang dimudahkan kan juga penjahat, Ya. bukan hanya orang baik dalam bertransaksi. Disitulah gunanya layanan identitas digital yang terverifikasi, layanan tanda tangan elektronik tersertifikasi, orang nggak bisa menampik, menyangkal apa yang disepakati, layanan pengiriman elektronik tercatat, orang nggak bisa menyangkal kapan dia menerima suatu surat, suatu dokumen, isinya apa, tidak bisa disangkal. Ya inilah si seat belt, si airbag, dan si headrest yang mungkin sudah perlu untuk kita terapkan di masa adopsi teknologi digital mulai mature. Oke, baik. Baik. Terima kasih Marshall. Mudah-mudahan Dengan senang Privy hati, Prof. Renal. semakin jaya dan masyarakat kita juga merasakan manfaatnya karena tadi disebutkan inilah saatnya. Ketika dunia berubah, tentu kita harus beradaptasi karena kehidupan itu berjalan terus ke depan, sementara lawan-lawan dari kehidupan juga berjalan terus ke depan. Jadi kita beradu dan kita harus menggunakan cara-cara baru dalam mengatasi kehidupan ini dan
Penjahat semakin cerdas, kita pun juga harus lebih cerdas lagi. Stay relevant.